Bapak guru hebat sekalian yang sangat berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di acara desiminasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya dengan tema aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu yang pertama oleh Bapak Dede Abdul Aziz beserta Ibu Ida Hendarti. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Wakasek Kurikulum Bapak Eri Sukwana dalam acara desiminasi ini. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Wakasek Kurikulum kepada Bapak Eri Sukwana, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak, Ibu Ida Hendarti SPD MPD, kemudian Bapak Dede Abdul Aziz SPD, yang alhamdulillah dari SMA Negeri 1 Banjarjaya ada 2 orang calon guru penggerak yang sedang menjalani pendidikan di program guru penggerak. Bapak Ibu audien yang saya hormati, alhamdulillah program guru penggerak ini merupakan program yang sangat mendukung untuk kualitas pembelajaran di sekolah, karena program guru penggerak ini akan mencetak Bapak Ibu guru yang menjadi pemimpin dalam pembelajaran, terutama yang nantinya akan pembelajaran berpusat kepada siswa. Dan ini merupakan satu hal yang sangat positif sehingga nanti akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang ujung-ujungnya akan meningkatkan input atau output dari setiap sekolah, terutama mungkin di SMA Negeri 1 Banjarjaya. Oleh karena itu, saya berharap kepada Bapak Ibu yang merupakan calon guru penggerak ini untuk mengikuti program guru penggerak ini sebaik-baiknya. Walaupun kami tahu bahwa ini tidak mudah, tugasnya sangat banyak, tapi dengan semangat yang luar biasa dan semangat yang tinggi, insya Allah semuanya bisa diselesaikan dan akan meningkatkan kualitas dari pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Banjarjaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini atau pada kesempatan kali ini, Bapak Dede Abdul Aziz SPD dengan Ibu Ida Hendarti MPD yang merupakan calon guru penggerak ini akan memberikan desiminasi tentang budaya positif kepada Bapak dan Ibu, dan ini merupakan salah satu dari tugas yang harus dijalankan selama mengikuti program guru penggerak. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu mohon untuk bisa mengikuti desiminasi ini sebaik-baiknya, karena Bapak Dede Abdul Aziz dengan Ibu Ida ini nanti akan menularkan, menginformasikan hal-hal yang terkait dengan budaya positif, baik untuk kalangan pendidik maupun untuk para peserta didik. Oleh karena itu bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Mohon bisa bersabar dan Bapak dan Ibu sehingga nanti bisa menularkan juga Bapak dan Ibu kepada teman-teman yang lain dan bisa menerapkannya kepada para peserta didik, yang insya Allah budaya positif itu mungkin akan berpengaruh pula kepada karakter dari setiap peserta didik, bahkan mungkin karakter dari para pendidik yang mungkin nanti juga akan kembali meningkatkan kualitas dari SMA Negeri 1 Banjarjaya. Oleh karena itu, kepada Ibu Ida Hendarti SPD MPD, kepada Bapak Dede Abdul Aziz SPD, silakan untuk mendesiminasikan budaya positif kepada Bapak dan Ibu guru yang saat ini hadir. Semangat dan mudah-mudahan program CGP-nya bisa diselesaikan dengan sangat memuaskan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak telah membuka penyambutan dalam acara desiminasi ini. Selanjutnya
untuk acara yang kedua yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh calon anggota dari Guru Penggerak, yaitu akan disampaikan oleh Pak Dede Abdul Aziz SPD. Kepada Pak Dede Abdul Aziz SPD, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan diseminasi tentang budaya positif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Sukuanan selaku Wakasek Kurikulum yang sudah membuka dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11. Yang saya hormati juga rekan saya Ibu Ida, sama seperti saya, calon guru penggerak Angkatan 11, dan Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana telah memberikan kepada kita semua kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif. Dan terlupa juga sholawat dan salam mari kita aturkan junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau membawa dunia dari dunia gelap ke dunia terang benderang, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya dan tabi'atnya, terutama kepada kita sebagai umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja ke pemaparan aksi nyata ya, pendidikan guru penggerak 11 Kabupaten Tasikmalaya. Jadi tugas ini sebagai tugas akhir ya. Tugas akhir modul 1.4, sehingga saya dituntut untuk mengeluarkan pembiasaan budaya positif yang sudah saya lakukan melalui atau mempelajari tentang modul, dan saya dengan rekan saya yang Ida juga sama akan mengeluarkan materi ini ke peserta didik yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Bandung Jaya. Next, Bu. Oke, di sini saya mempunyai fasilitator ya, Ibu Ririn Siti Maimunah, SDMPD. Yang kedua sebagai praktik yaitu Ibu Ristiani SPD. Dia sebagai praktik CGP Angkatan 11. Di sini ada beberapa tahapan dalam rencana tindak lanjut. Yang pertama adalah rancangan tindakan aksi nyata. Ya. Saya membuat rancangan dulu biar terperinci di dalamnya. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang yang saya buat pertama, peserta didik tidak suka dengan peraturan ya, yang ada di sekolah. Karena apa? Karena jika mereka tidak mematuhinya, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya, sehingga peserta didik merasa terpaksa untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Ini latar belakangnya. Tujuan aksi nyata ini yang pertama, mewujudkan peserta didik yang merdeka, memiliki disiplin diri yang kuat. Yang nomor dua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan atau kebaikan universal. Ini juga ada tolak ukurnya, Bu. Tolak ukurnya yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan pembentukan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan peserta didik. Ya, di sini ada istilahnya kerjasama antara wali kelas, peserta didik dan warga sekolah. Semuanya masuk di dalamnya. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, jadi ada kesepakatan yang sudah dibuat di sini. Lini masa tindakan, langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama, saya meminta
meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan diseminasi tentang budaya positif dan keyakinan kelas kepada rekan guru dan peserta didik. Ya, makanya saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu untuk ada pemaparan materi yang saya buat. Ya. Yang nomor 2, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif, ya seperti kita yang kita lakukan pada saat ini. Yang ketiga, berkoordinasi dengan kolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nanti imbasnya kalau kita sudah membuat keyakinan di sini, saya akan berkoordinasi dengan seluruh wali kelas. Yang terakhir, memantau, merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, ya sesuatu hal juga harus ada dukungan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah itu jelas yang utama, karena kepala sekolah itu mempunyai power atau kekuatan, ya, yang mempunyai kebijakan di sana. Rekan pejabat juga sama, guru serta pendidik agar rencana kelas disusun. Yang nomor 2, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Tetap sarana dan prasarana mereka bisa dipisahkan, harus ada semuanya komplit. Yang terakhir, pengawasan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Ya mungkin kalau di sekolah itu hanya terbatas waktunya, ya Bu, Pak Bu. Kalau di rumah itu orang tua sebagai dominan semuanya. Karena di sekolah itu orang tua datang ke sekolah hanya beberapa jam, ya dari jam 7 sampai jam 15.30, anak-anak pada pulang. Nah selanjutnya orang tua itu ada tambahan, jadi di sini ada pengawasan dari orang tua, ini yang paling penting. Oke, untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan dan pengalaman budaya positif. Oke, sebelumnya ya saya mau nanya ke Bapak Ibu guru hebat, apa sih budaya positif yang ada di benak Ibu lah? Karena kita samakan sebagai pendidik itu ada ingin mengeksplorasi apa yang Ibu, Bapak yang di sini ada di ada Bu, sekilas saja lah gitu ya. Positif, budaya positif gitu ya. Oke, ada? Oke ya, mungkin untuk budaya positif saya akan terangkan dulu ya. Saya akan terangkan dulu itu. Ada beberapa hal budaya positif di sini. Konsep inti budaya positif di sini ada beberapa. Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Ya. Ketiga, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelak, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Saya membuat konsep ini supaya saling mengaitkan dan tidak bisa dipisahkan pada konsep ini. Yang pertama itu yang tadi, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau berdiferensiasi. Mungkin di banak Bapak Ibu juga diferensiasi kan gitu ya. Belajar ini karena diferensiasi karena dengan kurikulum Merdeka ini banyak diferensiasi. Arti diferensiasi kalau sebenarnya diferenan tidak masalah kan. Tidak ada keterkaitan dengan peserta, tapi yang menjadi fokus itu peserta karena yang jadi slogan dalam format ini berarti berpusat kepada peserta didik gitu ya. Jadi bukan berpusat kepada guru, tidak. Sekarang kita semua sebagai pendidik ini berpusat kepada peserta didik tujuannya. Dengan sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang dikembangkan. Profil pelajar Pancasila seperti ini ya. Tak lepas. Mungkin di sini ada ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Artinya orang dewasa ini kita sebagai guru boleh memaksa, ya boleh, karena sesuai dengan kesepakatan atau dibuat keyakinan dulu. Tuh. Makanya di sini saya membuat ilustrasi. Di sini ada gambar ya, ilustrasi ini sebagai
penggerak. Yang di situ ada satu orang yang mempunyai kebijakan satu orang. Tapi tidak seperti itu. Ini hanya ilusi aja. Baik Bu. Oke, mengubah paradigma stimulus respon, stimulus rangsangan respon luar. Akhirnya kalau contoh aja lah. Kalau kita memberikan sesuatu ke anak, memberikan rangsangan, anak otomatis melakukan seperti itu. Yang pikirkan aja, budaya positif itu kan biasanya gini, menumbuh kembangkan supaya anak itu ada kesadaran diri, bukan sifatnya karena hukuman dan bukan karena hadiah punishment. Jadi dia sadar diri melakukannya. Ya, saya mah juga mata kaki dan guru di cerekan wae jadi istilahnya masukan majunya seperti itu. Stimulus respon realita kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang nomor tiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Intinya kita tidak bisa mengubah seseorang dengan langsung tidak. Tapi kita mengubahnya dengan dunia yang lain. Seperti kita tidak bisa mengusik atau secara insan, karakter itu tidak bisa langsung insan. Tapi kalau dilihat ada dunia, ya, dalam arti tentang dunia dia akan merubah. Contoh aja ya, dalam sepak bola, mungkin saat itu yang jadi figur, ya kan? Dalam ini contoh dalam sepak bola itu yang figurnya Cristiano Ronaldo. Ya kan, walaupun dia tidak bisa mengikuti sepak bola, tapi dia memiliki figur. Siapa yang dijagokan itu? Ya, sama ini Messi atau Ronaldo seperti itu. Jadi dengan melihatkan ke dunia, dengan dunia maya atau medsos. Bila itu buruk lihat sebagai satu kesalahan. Kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Ya, kita sama. Setiap kegiatan ada tujuannya masing-masing. Kita berdiri di sini ada tujuannya. Ya kan? Bapak Ibu juga kan duduk di sini bukan dipaksa kan? Ya, bukan dipaksa, tapi ingin tahu bagaimana penyebaran atau kebiasaan dalam kebiasaan budaya positif di sekolah, gitu ya. Jadi tidak dipaksakan Bapak Ibu ya, jelas gitu seperti itu. Jadi kita berikut dengan adanya teori-teori ini untuk menjadi pelajaran dan pemahaman yang baru. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu teori kontrolnya. Terakhir, pemaksaan ada pada saat ujukan atau gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Jadi itu. Jadi ini ada stimulus respon. Oke, di sini disiplin positif. Ya, ada beberapa di sini. Disiplin positif berasal dari kata disiplinnya. Ya. Yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Supaya jadi hanya saya bilang seperti itu ya. Jadi disiplin positif ini tidak hanya karena hukuman, karena ada hadiah atau punishment tidak, tapi dengan dilakukan dengan kesadaran. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan ya, untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward ya, tadi kan reward, ancaman atau hukuman. Jadi dia ada kesadaran diri. Sebagai pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada instruksi dalam perubahan perilakunya ke arah yang lebih baik, gitu ya. Tetap kita semua punya tugas karena guru itu sebagai motivator, guru itu sebagai fasilitator, guru itu sebagai pendorong ya, supaya anak didiknya bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Next, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang bisa disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, Ibu Primarius program PYP, toleransi, ya, tingkatnya toleransi, rasa hormat, integritas, anggota
antusias, menghargai, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir, keterampilan hidup, life skill, ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Jadi untuk life skill ini pertama, tetap ya, sesuai dengan visi yang kemarin saya buat, itu yang jadi PR itu adalah life skillnya. Apakah dari sekolah ini keluar dari bisa langsung bekerja atau kuliah atau apa gitu ya? Karena life skill ini perlu dikembangkan. Karena apa? Untuk menuju karirnya kalau sudah di luar gitu ya. Kebutuhan dasar manusia. Oke. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan, mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Pertama, bertahan hidup, itu jelas, ya, itu jelas, bertahan hidup jelas. Seperti apa? Makanan, itu kan sama, bertahan hidup. Yang kedua, pakaian. 3, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Sehingga kita bisa bertahan hidup dengan nyaman. Ya, tidak ada istilahnya terpaksa. Kalau sudah sempat memenuhi yang 5 ini, insya Allah kita bisa bertahan hidup dan betah gitu ya. Yang nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diberikan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Yang nomor 3 ini penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin berprestasi, diakui dan didengar. Penguasaan dengan ya. Jadi yang penguasaan simpan di tengah karena apa? Dengan penguasaan kita bisa menindak dan bisa menunjuk gitu kan. Yang keempat, kebebasan. Di antaranya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ya. Yang kelima ini tidak dipisahkan ya, karena semuanya mempengaruhi. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari, di sini ada 2 motivasi. Yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Contoh motivasi intrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya, artinya yaitu untuk menemukan imbalan penghargaan dari orang lain. Ya, kita melakukan satu hal untuk menjalankan suatu hal kegiatan, kalau tidak ada burunan masuk akal kan gitu, karena ada imbalan. Yo, kamu melakukan seperti itu, ini ada ongkosnya, ada punishmentnya, ada adanya. Oke, saya siap berangkat. Ya, karena ada faktor internal yaitu dengan adanya punishment. Ya, hadiah seperti itu. Yang kedua, motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, bahwa kita melakukan ini karena kesadaran diri, dorongan diri sendiri. Oke, ya karena tidak ada terpaksa. Bapak Ibu guru dari rumah berangkat untuk tugasnya untuk mengajar. Mungkin dengan dorongan diri sendiri, Bapak Ibu ikhlas untuk memberikan ilmu dan pengalamannya untuk peserta didik. Tidak ada paksaan. Karena apa? Karena uangnya tidak ada atau gimana, tetap ya yang guru itu semuanya pada semangat gitu ya untuk memberikan ilmunya, pengalamannya kepada peserta didik. Oke, sekarang hukuman. Hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Ya. Nomor 2, biasanya bersifat negatif. Ya, biasa nih. Hukuman. Kalau dengan hukuman itu kadang-kadang asa ngeri ya. Hukuman itu ngeri. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah akibat dari tindakan yang dilakukan. Dalam pendekatan positif, konsekuensi lebih berfokus pada pembelajaran daripada pada hukuman. Yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang kedua, ini melibatkan pemulihan, dapat memberi kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hukuman dan konsekuensi bisa efektif
dalam menangani perilaku bermasalah. Namun kita harus menyadari bahwa hukuman konsekuensi bukanlah hal yang sama. Hukuman cenderung menjadi balas budi, ya, atas perbuatan yang tidak diinginkan, sedangkan konsekuensi lebih merupakan akibat perilaku yang tidak diinginkan. Tuh. Nah ini ya, ini tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Ya. Pertama, satu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa itu? Hukuman, ya, benar kan? Karena hukuman, kata dia hukuman itu kata ada istilahnya sesuatu hal yang tidak ditepati, ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Jangan terkait dengan apa yang tepat. Hukuman konsekuensi? Hukuman. Yang kalau di meja obat kan sudah ya. Saya juga di lapangan ada seperti itu. Kalau yang terlambat karena sudah keyakinan kelas, refleksi keyakinan. Konsekuensi. 3, murid diminta untuk push up 12 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman karena akan apa artinya? Akan mengundang atau menularkan penyakit. Ya makanya ada hukuman biasanya, bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kan tidak ada hukuman karena sesuai kesepakatan kelas. Membersihkan tubahan ini meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau tidak? Hukuman. Konsekuensi ya. Bagus buat tadi. Karena konsekuensi itu bukannya dihukum tapi diganti. Contoh aja gini. Bedanya konsekuensi itu kalau ini tubahan ini meja itu karena senggol pada ini harus diganti. Harus benar diganti oleh siswa sendiri itu ya. Jangan istilahnya kalau hukuman itu tidak bisa diganti. Tidak bisa diwakilkan. Kalau konsekuensi itu ada penggantinya, gantian pengguna gitu kan. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Hukuman konsekuensi. Hukuman. Ya mungkin Bapak Ibu sudah mengerti lah tindakan apa yang Bapak Ibu terapkan di tiap kelas masing-masing. Di sini ada konsekuensi dan hukuman. Ya, ini untuk gambaran saja. Ya, hukuman. Nah, saya akan jelaskan hukuman tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak diberikan prestasi arah berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi artinya terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap berbuat tidak nyaman jika guru selalu mengenal murid. Ya. Mungkin Bapak Ibu guru-guru hebat di kelas masing-masing sudah membuat kesepakatan kelas kan, keyakinan kelas bahwa keyakinan kelas itu dibuat oleh seluruh kelas, warga kelas gitu ya. Kalau peraturan itu kan kalau peraturan itu kan hanya satu yang memberikan aturan seperti kepala sekolah. Contohnya, siswa berangkat ke sekolah tidak pakai helm. Itu aturan siapa? Kebanyakan siswa tidak pakai helm ke sekolah. Itu peraturan pemerintah. Ya makanya yang namanya peraturan pasti ada yang melanggarnya. Ya kan? Karena ini peraturan dari siapa, dari yang membuat kebijakan, dari penguasaan yang tadi, dia tidak ada aturan. Makanya banyak di sekolah-sekolah kita di sekolah itu banyak yang tidak pakai helm. Bahkan tujuannya untuk apa pakai helm itu? Yang pertama untuk keselamatan. Itu kepercayaan keselamatan. Ya, untuk berkeyakinan mungkin dia mengikuti seperti itu. Baik, 5. Oke, untuk lanjut 5 posisi kontrol, ya, kontrol. Pertama hukuman, teman, pemantau, membuat merasa bersalah, dan terakhir manajer. 5 posisi kontrol di sini, ya. Baik, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus 1 yang saya pernah alami, peserta didik yang tidak mengerjakan tugas. Sebagai penghukum, saya sebagai penghukum tidak boleh memberi pelajaran apa? Penghukum kan? Pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Kan seperti itu. Itu hanya membuat merasa bersalah. Itu.
menghukum dan membuat merasa bersalah di sini. Karena kalau Bapak Ibu mengalami seperti itu, kebesaran diri kan sama. Di sini sebagai teman, ya, ayo dong ikuti aturan yang sudah disepakati. Kan kita sebagai teman. Di sini Anda sebagai teman, ayo dong ikuti aturan yang sudah disepakati. Tolong bantu Bapak ya. Sekali ini saja, yang sudah tidak apa-apa dan kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini sebagai teman, ya kan, anak gitu kan. Ini karena pemantau, kamu sudah melanggar peraturan kelas. Kamu sudah tahu prosedurnya, kebijakan tugas sampai dan saya tolong kerjasamanya. Di sini seolah-olah kita jangan menunggu si anak itu nggak tahu duduk di mana ini. Tanya dulu kenapa sampai segitu, cari solusi yang terbaik. Ya, biar tidak ada satu mereka yang terkena bisikan, bisikis itu kayaknya itu manajer. Siapa manajer kita kan guru? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita di sini ada tanya khususnya gimana? Yang mengingatkannya siapa? Gitu kan? Nah di sini ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu di sini. Posisi guru apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Maksudnya kemarin itu. Ya. Tadi kan 5 kontrol itu sebagai teman, sebagai manajer, sebagai saya kecewa sekali dengan kamu. Teman, sebagai teman ya. Ya, sesuai dengan kalimatnya di sini. Baik Bu. Oke, posisi guru apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? 5 posisi mulai dari itu. Teman, manajer, teman, tim, pemantau. Pemantau ya. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Kan seperti itu. Jadi di sini ada pemantau. Ya kan? Naik Bu. Posisi apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini Pak manajer bertanya, gimana sih caranya? Ini pertanyaan yang tadi saya paparkan ya. Seperti apakah aku? Yang terakhir, posisi guru apakah aku? Ayo lakukan bagi Bapak. Teman, kan? Ayo lakukan bagi Bapak. Bukan demi apa bagi Bapak. Semuanya ikut ya dengan Bapak seperti itu. Oke, keyakinan kelas ini. Ya, mungkin sudah buat ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya kan? Tadi sudah dijelaskan kalau peraturan itu dibuat oleh guru dan tidak dibawa atau yang tidak dibawa pesertanya tidak hanya guru yang memiliki aturan di situ. Kalau keyakinan itu yang mungkin tidak dijelaskan, untuk keyakinan kelas itu, keyakinan adalah kesepakatan yang dibuat bersama-sama antara guru siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Kalau peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa, kan itu Bu. Nah, guru dia seperti itu. Tapi untuk menerapkan budaya positif, ya kita bawa sedikit untuk berkolaborasi dan komunikasi untuk menyelesaikan semua apa yang dihadapi oleh seluruh kelas. Itu. Kepemilikan memperhatikan lebih tinggi. Keyakinan kelas melibatkan siswa dalam proses pembuatan aturan. Aja, ya. Semuanya dengan saya jumlah 36, semuanya berbicara. Ini Pak, kalau olahraga bukan ya. Olahraga itu ini Pak, semuanya disatukan menjadi satu untuk membuat keyakinan kelas. Fokus pada nilai-nilai positif, ya. Yang kemudian meningkatkan keyakinan kelas dibahas dan dipahami bersama sehingga siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alasan dibalik aturan. Hal ini membantu internalisasi nilai-nilai positif, ya, positif. Kesimpulan, jadi kesimpulan kelas ini, meskipun peraturan kelas tetap penting kan aturan itu, penting kan? Penting. Keyakinan kelas memberikan manfaat lebih dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan memotivasi siswa untuk berperilaku baik. Ya kan? Tetap peraturan ada, keyakinan kelas juga ada, gitu kan? Semuanya semua ada. Itu. Keyakinan versi peraturan kelas, ya. Sesuai
sudah disepakati yang di kelas secepatnya dibuat lingkungan belajar positif dan produktif dalam kelas. Peraturan di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa oleh siswa. Udah ini udah jelaskan kan cek peman 35. Ya ini peraturan keyakinan kelas. Pertama bersifat abstrak. Ya, abstrak artinya berupa pernyataan yang besar dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja akan mudah diingat. Akan mudah diingat dengan banyak-banyak peraturan keyakinan itu. Ya, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Saya sendiri di PJOK sendiri, jadi ada 6 keyakinan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, menggunakan olahraga. Ya. Yang ketiga adalah kan HP, jangan menggunakan HP pada saat belajar. Ya, itu keyakinan kelas. Yang kelima adalah menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah. Itu peraturan kelas yang kita pakai. Terakhir, tetap semangat dan bermanfaat. Acunan seperti itu. Olahraga yang merupakan PJOK, gitu ya, sesuai dengan saya ampuh. Nah itu segitiga restitusi. Ya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, oke Bapak Ibu, makin semangat kan Bapak Ibu? Ya, sebelumnya saya akan memberikan apa namanya speaking dulu lah, ya sebentar ya speaking dulu ya, biar Bapak Ibu fokus lagi. Ya mungkin ini kerennya kelihatan lah Bapak Ibu pada semangat tapi mata ada gimana ya? Kita speaking dulu sebentar ya, siap? Oke, ini satu, ini dua, ini oke. Kita langsung ada ingat kalimatnya atau dulunya. Ini kambing atau domba. Ini kambing atau domba bilangnya. Ini domba. Domba kuning. Ini domba. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Oke, siap? Siap. Kita coba ya, biar Bapak Ibu semangat ya. Semangat gitu ya dengan ya, kita semangat di sini. Ulangi. Ini domba. Yang ini kalau yang ini oke, kita coba ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Yang ini yang ini ingat kalimatnya tuh. Ulangi. Ini domba. Yang ini kalau yang ini ingat kalimatnya. Ya, siap? Ibu siap? Kata dari siapa? Oke. Yang ini oh yang ini apa? Yang ini ingat kalimatnya, aduh Bapak Ibu. Ya, sekali konsen ya. Konsen biar ramai ya, jangan tegang Bu. Jangan tegang, ini menghilangkan tegangan, saya juga sama ya. Siap? Ini domba ya. Yang ini sapi, kalau yang ini kalau yang ini oke, berarti benar. Ya, kalimat awalnya apa? Ya. Jadi gurunya seperti ini. Oke, siap? Lanjut lagi ya. Lanjut. Jadi lo ya. Menstabilkan identitas. Ditanya ketiga ini waktu kemarin ya, beda ya. Menstabilkan identitas bahwa saya didorong untuk membuat sebuah video ya, dengan berbagai macam beraneka ragam permasalahan. Oke, kita sepakati ini kasusnya. Yang terjadi selama di sekolah SMA Jaya ya. Itu kan seperti itu. Menstabilkan identitas berarti menolong siswa untuk merefleksi bahwa tindakannya salah. Ya. Salah, nanti di sini ada contohnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah mengacu pada proses pengakuan atau pengesahan atas tindakan yang tidak sesuai dengan hukuman atau norma yang berlaku. Yang ketiga,
restitusi menanyakan keyakinan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi ini tujuannya sama. Ya, jadi bukan seolah-olah kita menjustis siswa itu dengan cara ini seperti itu kan banyak. Tapi kita dengan cara komunikasi, ditanya sebabnya, solusinya apa, sehingga pendidik juga ada tujuannya sama ya, untuk kembali lagi menjadi orang yang berakhlak tadi sesuai dengan karakternya. Bagaimana cara melakukan restitusi? Salah satunya cara menggunakan segitiga restitusi tersebut adalah dengan cara menggali nilai. Menggali nilai. Saya ada warna kuning sengaja. Yang tiga bersama misalnya dengan memberi pandangan bahwa semua manusia pasti melakukan kesalahan. Saya juga sudah melakukan kesalahan, Bapak juga kan. Biasanya anak juga sama seperti itu. Guru Bapak juga pernah melakukan kesalahan, ya. Namun tetap perlu memperbaiki kesalahannya agar tidak mengalami kerugian yang sama di masa yang akan datang. Jadi jangan mengulang-ulang lagi disebut salah. Mengingatkan, diulang lagi. Maka tugas dulu yang tadi saya sudah terapkan, jangan bosan-bosan mengingatkan kepada pendidik. Ya, ini terus bertanya. Harus ada perubahan tidak ya seperti ini. Karena menurut Kiai Dewatawa itu si anak itu persis seperti kertas gitu ya. Itu secara kotaknya ya, kotaknya. Kalau menurut zaman itu diisi sesuai dengan apa yang kita diisi seperti itu. Oke. Lanjut dulu. Satu, nah ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah kebiayaan dari proses pelajaran. Ini ada ya, berbuat salah itu wajar. Ke anak sama banyak ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi kesalahan kita tadi sebagai teman. Tadi Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu bakal merasa seperti itu, ya kan? Kita untuk mencari sesuatu, untuk mencari jawaban yang tepat gitu kepada si anak. Karena apa? Untuk melihat dari mental anak itu kan otomatis. Ya, kalau kita yang anak itu kan karena jiwanya lembut anak itu, maka kita sebagai peserta didik harus istilahnya bisa menyikapinya dengan bijak. Validasi tindakan yang salah. Ya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu melakukannya karena memperingatkan sesuatu yang penting bagimu. Kita di sini sama. Nomor 1, 2 itu sama. Terakhir adalah yang nomor 3. Nomor 3 itu menanyakan keyakinan. Ya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasar kita terbasis secara intrinsik. Apa yang kelas kita? Nilai apakah yang kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kesalahan yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu guys ya. Kamu mau jadi apa nanti kalau sudah lulus dari SMA lagi 1 Manunjaya? Ini untuk kasus ya, video kasusnya. Oke. Contoh penerapan segala diskusi ini kasusnya tidak mengerjakan tugas dengan cara berbata-bata gitu ya, sama tolong perhatikan. Rasa tegang juga sama ya. Ini mencantumkan kita tanya dulu. Ini menanyakan komunikasi tindakan yang salah tadi. Ya. Menanyakan keyakinan. Nah, kalau keyakinan, apa yang harus dilakukan? Sudah sesuai dengan keyakinan kita belum? Oh belum. Keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perbuatan kalian itu? Ada
Jadi menanyakan contoh penerapan segitiga restitusi ya, yang ketiga itu menanyakan keyakinan, sebagai identitas, dan mungkin masalah. Baik, Bapak apresiasi karena apa yang sudah bertanggung jawab ya. Cara Bapak lakukan dengan sebaik mungkin. Lalu sekarang Alfian boleh istirahat. Nah ini tuh tampilan itu ilustrasi ya. Ini ilustrasi contoh gitu ya. Contoh dalam penerapan segitiga restitusi seperti ini. Ya mungkin Bapak Ibu juga beda gitu kan cara menanggapi ke antara cara menanggapi ke peserta beda ya. Oke, Bu, next. Ini kasus 2 tentang siswa yang kasihangan. Kebanyakan kita yang kasihangan kan kasusnya seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Parkir yang datang terlambat di sekolah. Ya, diisukan ini seorang siswa yang terlambat datang. Ya. Ini ilustrasi. Baik, terjadi ya ini. Kameramen. Merasa ya kalau seandainya kita dikontrol oleh sebuah layar biasa ya kan, tapi tetaplah saya yakin seperti ini cara merusakkan tentang budaya positif seperti ini. Jangan sekali ini mungkin ada tambahan ini untuk kebiasaan mengeluarkan seperti ini dan menyelesaikannya. Menstabilkan identitas dulu. Mana yang perlu komunikasikan? Betul. Jadi apakah kamu punya prinsip menghargai? Apakah kamu bersedia pergi ke tempatan ini? Ini menjaga validasi tindakan yang salah. Bagaimana cara kamu untuk memiliki masalah tempatan ini? Ya. Baik, lalu bagaimana jika kamu kejual lagi setelah sholat subuh? Kira-kira apa di rumah ada yang bisa menurunkanmu? Ada Pak. Oke, jadi yang menurunkanmu adalah orang tua. Ya kira-kira apa juga kalau menurunkan orang tua? Oke. Baik Martin, terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang kamu bisa Oke ya, ini contoh 2 ya atau gambaran bagaimana cara menyikapi dan menindaklanjuti kasus-kasus seperti tadi. Kasus yang saya buat itu adalah kasus siswa atau peserta didik yang tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, kasus 2 tentang siswa peserta didik yang terlambat datang. Tuh. Tanggapan dari peserta didik kasus tidak mengerjakan tugas ya. Ya, jadi ini tanggapannya si anak ditanya gitu kan, tentu menyelesaikan sebuah permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Ya. Setiap orang memiliki tanggung jawabnya masing-masing dan tugasnya masing-masing. Ya, jadi ini duga berat tanggapan sebenarnya ada ditanggapi semua sesuai apa yang ditugaskan di dalam S seperti ini. Ya Bu, panjangin ya Bu. Atau pertanyaan dia. Nah ini tanggapan di kasus yang kesiangan. Saya setuju dalam perbuatan dia tersebut karena kalau misalkan kita menegur atau menghukum siswa secara langsung itu akan membuat siswa tersebut merasa malu. Nah, tetapi jika kita bertanya tentang alasan atau kenapa dalam video tersebut mungkin itu akan membuat siswa. Dan di sini tanggapan sendiri kasus yang kesiangan. Ini gambaran saja buat Bapak Ibu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah SMA negeri Surabaya seperti ini. Coba ya, dipraktekkan di lapangan seperti ini. Coba dulu ya, coba mungkin Bapak Ibu pikirkan sama seperti itu. Coba menerapkan dengan
kebiasaan segitiga restitusi. Ya, bagaimana tanggapan si anak? Kalau anak kita kan anak SMA itu benar-benar dewasa. Kalau kita tarik suaranya mungkin anak juga akan tarik seperti itu ya. Sesuai apa yang dia dihadapkan seperti itu ya. Jadi kita coba melakukan segitiga restitusi. Nah ini untuk refleksi Bapak Ibu. Oke, umpan balik ya, umpan balik, ya bebas saja lah, bebas saja. Jadi siapa yang membutuhkan, nanti di sini kita ada istilahnya forum diskusi tentang yang Bapak Ibu tadi pahami tentang budaya positif, ya, tentang budaya positif. Yang pertanyaan ini, inspirasi baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari upaya tindak lanjut dari disiplin positif yang dari Bapak Ibu lihat tayangan tadi? Ya, Pak Dedi, oke, coba menjawab ya. Umpan baliknya atau refleksinya yang baru saya dapatkan dari kegiatan ini, yang pertama yaitu saya mendapatkan ilmu baru dan saya mendapatkan juga wawasan baru serta saya mempunyai ide-ide untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di sekolah. Juga melalui kegiatan ini dapat mendukung dari pembelajaran ini, Pak. Oke, mari doa, tepuk tangan semuanya ya, bagus sekali ya. Ini buat masukan ya, masukan dari atau tanggapan dari rekan kita semua dari Pak Karyadi ya. Bagus sekali itu refleksinya. Yang kedua, ya kita coba yang kedua. Yang kedua, apa perubahan praktik Bapak Ibu di ruang kelas? Apakah sudah dipraktekkan ya sesuai dengan apa yang saya tadi paparkan sesuai materi ini? Satu pendidikan yang telah Bapak Ibu lakukan terhadap penerapan budaya positif. Ayo Pak, ada Ibu Devi, ada di sini? Oke, ya. Apakah ada perubahan praktik gitu ya? Jadi mungkin Bapak Ibu dulu melihat yang diterapkan itu, saya mah sudah melakukan di kelas ini, sudah melakukan, ya. Tapi dengan tambahan dari materi yang saya tadi buat itu ada, oh benar seperti ini. Jadi ada istilahnya umpan balik gitu ya. Oke Pak Ade ya, Pak Ade Billy ya. Terima kasih Pak Ade. Jadi di menanggapi mungkin setelah saya mempraktekkan di ruang kelas, siswa itu karena tahu akan keyakinan kelasnya, mungkin mereka jadi lebih sadar gitu. Jadi lebih sadar tentang konsekuensi ataupun yang disepakati gitu. Nah, kemudian siswa jadi lebih disiplin itu untuk melakukan tidak sesuai dengan arahan guru. Jadi sudah menjadikan seperti kebersihan, maksudnya kan sadar akan kebersihan itu. Jadi sudah sadar dan bisa diberitahu lagi gitu. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ade, bagus sekali tanggapannya bahwa siswa itu sudah menyadari ya, sudah sadar bahwa apa yang dilakukan sudah baik apa tidak gitu. Karena untuk umuran SMA itu bisa memilih dan memilah apakah yang harus dikerjakan apa tidak gitu kan, karena sudah faktor umur yang kedua pada dewasa. Jadi terakhir refleksikan. Bagaimana rencana Bapak Ibu dalam mengatasi tantangan dalam menjaga disiplin positif tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Ya, ini untuk refleksinya bagaimana rencana Bapak Ibu kan ada perencanaan, ya, rencana Ibu dalam mengatasi tantangan dalam menjaga disiplin positif agar bisa memastikan perubahan terjadi. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah melihat apa yang tadi saya paparkan. Oh, tantangannya apa sih? Ya, oke banyak ya. Mau mencoba refleksikan? Oke banyak ya. Nama juga umpan balik. Kebetulan saya juga melaksanakan kesepakatan kelas ya Bapak. Tantangan di sini bagi saya itu selain konten
berinteraksi dengan anak-anaknya harus ada unsur integritas dan prinsipnya dari dalam diri sendiri. Sedangkan budaya positif itu kan harus sama-sama, bukan cuma dari pihak guru saja, harus ada dari pihak muridnya gitu. Nanti biarkan ada input dan output yang baik gitu. Rencana saya ke depannya akan diadakan semacam yang tadi Bapak bahas, ada ide baru untuk saya untuk nanti akan ada punishment atau konsekuensi seperti itu Bapak atau umum. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu Aja. Bagus sekali ya untuk revisinya, ini semua punya tantangan dan apa yang ini semuanya semua tantangan pasti ada jalan dan semuanya juga ada untuk perubahan ya. Dengan paradigma yang sekarang ini kan sesuai dengan apa? Dengan perubahan zaman ya, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan keadaan atau perubahan zaman dan kita juga jangan sampai kalah ya pengetahuan kita dengan masalah didik. Bahkan gini aja ya, anak-anak zaman sekarang itu sudah pada tahu lah medsos ya kan, IG seperti itu, bahkan dulu juga ketinggalan kalau melihat revisi anak. Tapi yang paling dominan itu dengan karakter anak itu sulit ya, karena dikit-dikit HP kan, bangun tidur juga bukan langsung ke mana ambil wudhu, tapi langsung ambil HP seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga kan ada sebagian seperti itu ya. Tapi yang paling penting itu adalah adab kita ya, adab atau akhlakul karimah. Makanya ya sesuai dengan visi ya, misalkan akhlak yang berakhlakul karimah untuk lebih baik. Udah? Ya, tiga. Di sini terakhir. Tiga tantangan yang paling sulit. Nah, gitu. Ini yang paling sulit. Yang paling sulit yang akan Bapak Ibu hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Mungkin ada kesulitan ini. Gambaran. Kalau kita melakukan perencanaan, kalau ini makin sulit. Kalau tidak ada komunikasi ya, tidak ada kolaborasi dengan bonek dengan bonek kebijakan. Mungkin sulit ya. Coba yuk tantangan apa aja. Ayo, tadi sudah Pak Dewi sudah, Pak Jeng sudah. Wah Ida, coba. Ayo. Coba. Ya, kita sharingkan di sini sharing. Saya juga dari pembelajaran untuk saya sendiri ya. Sharing ya. Ayo. Oke. Baiklah, tiga tantangan yang paling sulit dalam menghadapi perubahan di kelas proses. Yang pertama, membangun kesadaran dan penerimaan dari siswa. Kemudian yang kedua, konsistensi dan keadilan ketika kita dan siswa dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, mengatasi penolakan dan ketidakpuasan ya dari siswa dan gurunya juga. Dan terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Aida ya. Referensinya juga bagus sekali ya. Terus menunjang sekali untuk bahan saya sendiri ya, menerapkan. Kita sama-sama ya Bapak Ibu. Kita sama-sama menerapkan nilai positif di sekolah SMK Rumah Jaya ya, dengan apa yang tadi saya paparkan. Mungkin di sini ada sebuah kesimpulan atau penutup ya. Penutup. Jadi yang Bapak yang saya harapkan sama Ibu Ida juga sama ya. Ada istilahnya keinginan. Ayo kita berkolaborasi, ayo kita berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, terutama tentang budaya positif, terutama tentang meningkatkan karakter anak gitu atau karakter peserta didik gitu yang paling utama, gitu ya. Ini untuk kesimpulannya dalam penerapan program ya. Disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar pedagogik ya, ada 4 guru itu. Yang pertama standar pedagogik, yang kedua kepribadian, yang ketiga profesional, terakhir sosial. Jadi yang keempat itu tidak bisa dilepaskan. Semuanya sudah termasuk ke undang-undang tentang pendidikan guru dan dosen. Semuanya harus mempunyai disiplin. Yang pertama pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Ini tidak bisa dilepaskan. Kalau seandainya sosialnya
itu kan amalkan terus berkata, ya kan? Kalau berangkat tiap bulan tidak bisa karena dengan perubahan zaman abad 21 ini mungkin kita tidak lepas yang namanya proses itu kan, karena biasanya proses itu akan menjadi hasil. Terus kita jalankan dengan tadi dengan motivasi diri kita sendiri dengan ada ikhlas. Yang kedua sadar ya, jangan dipaksa. Kalau dipaksa kan tidak enak ya Bapak Ibu ya. Karena tidak. Yang kedua karena ada hadiah gitu kan. Tidak hadiah karena saya ingin tahu apa yang saya akan lakukan di sekolah tercinta ini. Oke, itulah ya paparan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah-salah yang tidak bisa disampaikan, dan mohon maaf juga. Dan terima kasih kepada pengatur waktu dan teman saya calon CGP 11 Ibu Ida Yudharti. Itu aja dari saya. Mohon maaf bila bisa dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak. Terima kasih atas paparannya yang telah disampaikan oleh calon anggota penggerak Bapak Dede Abdul Aziz SPD, di mana dapat disimpulkan bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang memang bertujuan untuk dapat adanya kesadaran dari peserta didik tanpa adanya ancaman, hukuman maupun salah satunya itu penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aidah Munawaroh SPD, guru SMA Negeri 1 Manonjaya, rekan sejawat dari Bapak Dede Abdul Aziz SPD sebagai calon guru penggerak Kabupaten Tasikmalaya Angkatan 11. Alhamdulillah, pada hari ini saya telah mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Dari kegiatan tersebut sangat menginspirasi saya tentang pentingnya budaya positif, yaitu meningkatkan motivasi diri murid, penerapan disiplin positif, serta segitiga restitusi dalam menangani murid sesuai kesepakatan kelas. Dari kegiatan diseminasi ini juga banyak sekali memberikan hal-hal baru yang selama ini ternyata banyak hal yang harus kita perbaiki dari proses dan cara mengajar kita. Termasuk juga bagaimana cara untuk bisa membangun pembiasaan dan juga kebiasaan sehingga nantinya bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan budaya ke arah yang lebih baik khususnya di SMA Negeri 1 Manonjaya. Terima kasih untuk Pak Dede Abdul Aziz SPD yang sangat menginspirasi, terus berkarya dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mansur, guru di SMA Negeri 1 Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Kemarin saya telah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Dede Abdul Aziz SPD. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan hal-hal yang baru terkait disiplin positif kepada saya, sehingga saya terinspirasi untuk melaksanakan kegiatan disiplin dan budaya positif di sekolah, terutama menerapkan asas atau segitiga trikon dalam melaksanakan disiplin positif, di mana asas tersebut mengharuskan siswa untuk selalu sadar akan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dede Abdul Aziz yang senantiasa memotivasi saya dalam melaksanakan ataupun menerapkan kegiatan disiplin positif di sekolah. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.